Halo, apa kabar teman semua? Ketemu lagi dengan Cindy di Rumah Beretta. Dan hari ini adalah edisi spesial pakai telur ya. Karena beberapa hari ini aku especially lagi sibuk banget karena kita kedatangan tamu yang sebenarnya kita nggak undang. COVID-19. Jadi, 8 hari lalu itu suamiku terpapar ya dengan COVID-19. Entah dari mana, mungkin dari klinik di kantornya dia sih. So anyway, di sini aku pengen share pengalaman pribadiku bagaimana menangani anggota keluarga yang terpapar COVID-19 dan harus isoman di rumah. Jadi tonton terus ya sampai habis dan mungkin kalian bisa bagikan ke teman atau saudara atau siapapun ya yang mungkin bisa terbantu ya dengan adanya sharing video ini. Gejala kayak suamiku tuh dia ngerasa ada sakit tenggorokan, kayak nggak enak gitu, kemudian batuk-batuk. Nah hari itu juga dia melakukan tes dan hasil swab tes yang dipakai adalah ART atau antigen rapid test sehingga bisa dilakukan mandiri ya dan hasilnya adalah positif. Berarti itu pasti positif, nggak perlu tes PCR lagi. Tetapi kalau ART-nya hasilnya negatif maka harus diulang nih. Misalnya jarak waktu adalah 2 harian, kemudian itu kita mesti ART lagi untuk memastikan apakah benar-benar negatif atau ternyata masa inkubasi setelah dicek lagi ternyata positif. Berikutnya bisa pakai PCR. Kalau PCR juga sama, kalau hasilnya negatif bisa jadi virusnya itu udah di dalam tubuh tapi belum kedeteksi ya dan alat tesnya itu. Jadi biasanya harus diulang sekali lagi untuk menentukan apakah beneran negatif. Kalau ternyata negatif berarti mungkin bukan COVID-19, hanya flu biasa atau radang tenggorokan. Gimana kalau misalnya satu rumah ada yang positif dan negatif, gimana menanganinya? Oke, di setiap negara itu polisinya ada yang sama, ada yang beda. Antara Indonesia dengan Singapura ada kemiripan dan juga ada sedikit perbedaan. Di Singapura kalau ambil sama kayak Indonesia ya. Jadi kalau misalnya kita bergejala ringan atau OTG tanpa gejala sama sekali, maka wajib isomannya adalah di dalam rumah. Sedangkan yang bergejala berat itu ada boleh pergi ke rumah sakit dan mendapat penanganan di sana. Nah ini adalah suamiku kan positif, sedangkan aku negatif. Jadi saat itu juga setelah hasil tes keluar atau ada hasilnya, maka kita harus pisahin yaitu memisahkan ruang untuk isolasi. Suamiku di rumah ini tuh kebetulan ada 2 kamar dan 2 kamar mandi. Jadi suamiku isolasi di kamar yang ada kamar mandi di dalam, sedangkan aku yang di luar. Aku isolasi mengarantina diri sendiri tuh di ruangan tengah ya, karena salah satu kamarku tuh aku jadiin dari ruang belajar gitu lah. Itu harus dipisahin. Nomor 1 itu harus dipisahin dulu. Dan di sini isolasi maksudnya benar-benar isolasi 24 jam itu terutama yang positif itu harus berada di dalam ruangan yang sudah ditentukan buat tempat isolasi dia. Jadi setelah tahu itu aku harus pindahin semua tuh barang-barang keperluan pribadi dari peralatan kamar mandi, baju tidur, kemudian juga baju-baju lainnya, terus kayak peralatan tidur, bantal guling dan semuanya tuh aku pindahin ke sofa. Dan juga peralatan pribadi lainnya kayak buku dan segala macam. Pokoknya selama isolasi tidak boleh ada kontak sama sekali. Dan yang paling penting adalah memastikan bahwa si kamar yang dipakai untuk isolasi pasien positif itu harus yang berventilasi atau ada jendela atau ada balkon sehingga ada pertukaran udara terjadi di sana dan juga mungkin sinar matahari juga bisa masuk atau menjangkau ruangan itu. Tapi makannya itu kayak kita kata adikku kayak melihara tuyul. Jadinya setelah makanan kita siapkan ready, kita taruh di depan kamarnya kayak gini ya. Nanti sesudah itu kita menjauh lalu kita infokan makanan udah siap ya gitu. Nanti suamiku akan membuka dan dia harus pakai masker untuk mengambil makanan dan minuman yang telah disediakan dan kemudian lalu kembali menutup pintunya. Jadi pada waktu dia ngambil kita nggak boleh deket-deket atau ada di sekitar area itu. Sebisa mungkin piring, mangkok, gelas dan peralatan makan lainnya itu dipisahkan dari yang aku punya. Peralatan yang paling praktis sebenarnya kalian juga bisa beli, teman-teman bisa beli itu peralatan makan yang dari plastik atau kertas gitu, paper ya. Jadi intinya adalah sebenarnya bisa setelah dia selesai makan bisa langsung didispose dengan aman. Jadi kita nggak perlu cuci peralatan makannya karena kalaupun kejadian kayak aku kadang-kadang aku masak juga, jadi aku harus nyucinya itu dengan hati-hati juga. Itu ada prosedurnya supaya mengurangi potensi untuk tertular. Untuk minuman tuh aku juga sediakan, pokoknya kita beliin 1 botol yang besar, aku taruh setiap hari aku jatahin gitu, misalnya 1 atau 1,5 botol besar untuk persediaan dia di hari itu. Jadi biasanya kalau udah selesai makan, suamiku nanti akan taruh di luar gitu kan ya. Setelah taruh di luar, sebelum kita membersihkan, pastikan kita pakai masker. Jadi aku selalu pakai masker, kemudian pakai sarung tangan. Oke, sarung tangan yang bisa sekali buang atau sarung tangan yang untuk memang mencuci dishes ya. Lalu aku ambil, lalu di sana aku pisahin juga spons untuk mencucinya. Kemudian aku cuci pakai sabun karena berdasarkan penelitian sebenarnya virus ini mati kalau kena sabun atau disinfektan yang berbahan atau juga alkohol yang atau bahan yang cairan yang mengandung alkohol 70% ya. Jadi sebenarnya pakai sabun yang antibakteria atau yang untuk mencuci piring itu harusnya virusnya udah mati. Jadi apa yang aku lakukan adalah aku ambil terus aku taruh di tempat cucian piring dengan gloves dan masker yang lengkap, terus aku mulai mencuci. Jadi aku sabunin semua secara bersih dan menyeluruh. Lalu aku diamkan 20 detik sesuai anjuran protokol ya. Jadi kita biarin 20 detik. Sesudah itu aku bilas dengan air. Kalau di sinknya itu ada air panas, gunakan air panas. Kalau misalnya enggak, ya udah pakai air yang mengalir saja. Jadi aku bersihkan. Sebenarnya aku ada air panas, jadi aku bersihinnya juga air mengalir dan air yang panas. Sesudah itu aku tiriskan di tempat yang terpisah. Nah, sesudah itu teman-teman, gloves yang kita pakai ini kita harus cuci juga dengan sabun. Sesudah itu kita lepas glovesnya dan kita angin-anginin sampai kering. Oke, sesudah itu tangan kita cuci lagi pakai sabun. Cuci lagi untuk bilasan terakhir lah ya di tangan kita. Gitu.
Nah ini lalu ada pertanyaan lagi nih, gimana ya, waktu itu aku bingung gimana ya caranya nyuci baju ya, cuci baju dan kotoran pakaian lainnya, atau misalnya spray sarung bantal gitu, gimana ya. Nah itu juga lumayan, waktu itu aku cuma lumayan takut dan serem-serem juga. Terus aku research dan aku baca, dan ini adalah beberapa yang aku lakukan ya. Setelah dari penelitian itu sebenarnya aku tahu bahwa mencuci baju antara pasien positif dengan saya yang negatif itu sebenarnya dicampur nggak apa-apa dalam satu mesin cuci, karena itu tadi kan setelah kena sabun sebenarnya virus itu sudah mati gitu, udah nggak ada virusnya lagi. Tapi kalau ingin merasa lebih aman dan nyaman buat kita, ya kalau mau dipisah aja bajunya yang pasien positif itu bisa diriin waktu nyuci dan aku sendiri waktu nyuci gitu. Jadi aku sediakan satu kantong plastik besar, bisa kantong plastik sampah itu aku sediakan buat dia. Pokoknya semua baju apapun yang mau dia cuci itu masukkan di dalam situ oleh dianya sendiri di dalam kamar. Nanti setelah terisi penuh itu tas plastiknya itu dikeluarin, lalu ditaruh pokoknya dikeluarin di depan pintu kamarnya dia lah. Nah satu lagi di lokasi di depan kamarnya suamiku tuh aku selalu disinfektan atau spray dengan alkohol 70% itu secara reguler, supaya ya pokoknya area situ kan tempat kita transaksi makanan, minuman dan lain sebagainya ya. Jadi itu harus selalu dibersihkan. Triknya ada di sini nih teman-teman. Jadi berdasarkan penelitian lagi yang aku baca-baca, itu virus bisa bertahan di permukaan saat ini ya, virus yang mungkin strain ini ya, itu bisa bertahan di permukaan itu hidup sekitar 3 harian minimal. Jadi sesudah itu dia mungkin sudah mati atau berkurang karena tidak ada host, karena virus baru bisa hidup kalau ada inangnya. Nah karena nggak ada inangnya, dia ada di permukaan, maka setelah 3 harian dia hilang atau mati gitu, atau berkurang lah setidaknya. Nah itu yang aku manfaatin. Jadi kan tadi kan taruh di plastik ya, aku diemin itu. Jadi sebelum mencuci aku diemin itu baju kotor itu selama minimal 3 atau 4 harian gitu. Aku nggak cuci, jadi aku biarin aja di situ anteng-anteng selama sekitar 3 atau 4 harian. As usual sebagai precaution adalah aku harus pakai masker. Nah, jadi aku ambil setelah semuanya ready, aku ambil itu bungkusannya, lalu aku dekat mesin cuci. Nah ini yang paling harus hati-hati ya teman-teman. Pada waktu kalian mengeluarkan baju-baju kotor itu untuk mau masuk ke dalam mesin cuci, itu yang paling hati-hati. Karena apa? Partikel-partikel udara yang ada di baju itu juga ikut berterbangan di udara gitu. Jadi kita harus masukinnya super pelan-pelan dan jangan diodal-adul gitu ya. Jadi pelan-pelan dimasukin ke dalam mesin cucinya. Oke, satu-satu ke mesin cuci. Nah, kemudian ya as usual kita kasih deterjennya dan lain sebagainya. Nah, ini ada juga satu masukan atau input dari teman-teman yang mungkin ingin lebih aman ya, nyaman, itu kasih sedikit cairan Dettol, teman-teman. Jadi kasih cairan, dicemplungin aja di dalam mesin cucinya itu. Jadi deterjen dan cairan Dettol itu diaduk bersama dengan bajunya lah ya, dimasukin di situ. Di beberapa juga ada yang itu tadi pakai air hangat ya mencucinya, tapi pastikan jenis bajunya oke untuk dikenai air hangat. Jadi air hangat atau air yang lumayan berapa derajat tingginya itu bisa membantu untuk membersihkan, mencuci baju yang untuk pasien COVID-19 positif itu mungkin virusnya lebih cepat mati lah. Mulai masuk dan mesinnya jalan, nah aku lepas semua dan ini. Nah kadang aku cuci tangan lagi kalau misalnya kebetulan hari itu sore, ya sekalian aja mandi. Jadi mandi dan cuci tangan. Perlu diingat baik-baik teman-teman, COVID-19 ini adalah infeksi yang disebabkan karena virus, jadi bukan infeksi bakteri. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada obat yang secara langsung bisa untuk mengatasi virus COVID-19 ini, kecuali antivirus ya, obat antivirus jika nanti sudah ada, atau mungkin beberapa juga ada ya yang diresepkan obat antivirus. Oke. Nah antibiotik biasanya nggak diresepkan, tapi kalau misalnya ada infeksi sekunder yang terjadi pada waktu kalian kena COVID-19, maka biasanya itu juga diresepkan obat antibiotiknya. Kalau yang nggak ada infeksi sekunder atau ada penyakit penyerta lain yang sekunder, maka biasanya yang diresepkan itu adalah obat-obat untuk mengatasi gejala yang timbul atau yang tampak gitu, dan juga vitamin-vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, karena pada akhirnya adalah daya tahan tubuh si pasien itu sendirilah yang harus melawan si virus ini. Nah karena suamiku ini bergejala kan, udah pasti ada obat yang aku berikan nih. Waktu itu juga bingung obatnya apa ya gitu, terus aku research dan akhirnya obatnya ya obat gejala obat untuk mengatasi gejala biasa lah. Jadi aku pergi ke farmasi untuk membeli kayak obat batuk, karena dia ada obat batuk, terus obat anti radang karena dia radang tenggorokan kan. Jadi aku beliin obat batuk, anti radang, kemudian Panadol just in case untuk nyeri atau mungkin sakit kepala atau untuk demamnya kayak Panadol, atau paracetamol merek lainnya juga boleh. Kemudian juga lozenges, jadi permen yang diemut ya, diemut yang untuk mengatasi atau meredakan gejolak di radangnya ya. Juga bisa anti radang yang modelnya tablet hisap atau diemut tadi itu. Aku juga berikan vitamin-vitamin ya. Seperti biasa vitamin-vitamin yang aku berikan tuh kayak vitamin C 1000 mg, ini dosisnya disesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Kemudian ada vitamin D juga sama, dosisnya disesuaikan. Kemudian aku juga kasih itu kayak vitamin selenium, zinc, folic acid, B kompleks, dan satu lagi probiotik. Jadi aku kasih probiotik untuk membantu. Sama sama satu lagi fish oil. Jadi sebenarnya vitamin-vitamin apa aja lah. Juga selain vitamin dan obat, aku juga harus kasih asupan yang bergizi, kemudian minum air putih yang banyak. Lalu juga mungkin doing some activity di dalam kamarnya ya, mungkin loncat-loncat atau lari-lari di tempat. Kemudian juga kebetulan ada balkonnya, jadi bisa ada kena sinar matahari. Nah setiap hari kita juga memantau kesehatannya, karena dari hari ke hari kita harus tahu apakah kondisinya membaik atau memburuk. Jadi kalau misalnya memburuk, kita harus langsung bersedia untuk bisa mengantar dia ke rumah sakit atau memanggil ambulans untuk take him gitu. Jadi kalau kita pantau caranya yaitu gampang sih, palingan cuma cek suhu, kemudian oximeter dan juga tekanan darah. 3 ini adalah indikasi ya. Dan juga kita bisa tanya kondisi batuknya gimana, terus apakah masih demam, apakah ada sakit kepala. Pokoknya apapun yang kita bisa lakukan untuk membantu dia supaya terasa nyaman, nggak sakit, dan
biasakan supaya dia bisa istirahat lah. Aku juga selalu ngecek dia, jadi misalnya kita telepon ya, karena orang yang COVID-19, nggak usah yang COVID-19, aku aja juga sempat ngedown waktu pertama kali dia tahu, oh COVID-19 gimana ini gitu kan. Jadi kita harus maintain communication dan juga mungkin mendukung secara emosional dengan talk, komunikasi, ngobrol, cerita dan lain sebagainya, menanyakan kondisi supaya secara emosional mereka itu tetap semangat dan happy, dan itu juga bisa membantu mereka untuk lebih cepat sembuhnya. Dari Singapura dan Indonesia ada sedikit perbedaan protokol ya. Kalau di Singapura sini menurut aturannya yang aku baca as per 16 Februari 2022 itu aturannya kita dibagi jadi 3, yaitu ada protokol 1, 2, dan 3. Oke, si suamiku ini ada di protokol yang kedua. Nah, protokolnya adalah seperti ini yang bisa kalian baca di layar ya. Jadi sejak ART pertama, kalau hasil swab ART-nya atau antigennya itu positif, maka saat itu juga dia harus mulai isoman di rumah. Lalu ART yang kedua atau swab mandiri yang kedua dilakukan setelah 72 jam atau setelah 3 hari kemudian, maka dalam kurung hari keempat dia harus ART lagi. Kalau dia positif, maka dia harus tetap lanjutin isomannya. Tapi kalau dia hasilnya ART-nya negatif, maka sesuai dengan protokol yang ada di layar ini, di sini itu orang udah boleh end atau mengakhiri isomannya dan boleh beraktivitas normal. Nah, kebetulan suamiku di hari keempat ART itu hasilnya masih positif. Lihat tuh hasilnya, garisnya. Bahkan garisnya ini lebih tegas atau lebih jelas banget dibanding waktu ART hari pertama. Jadi mungkin saat itu virusnya lagi banyak-banyaknya atau lagi menular-menularnya kondisi saat itu. Jadi dia masih harus isolasi atau isomannya dilanjutin. Setelah hari keempat itu ART boleh dilakukan kapan aja. Dan setiap ART pada saat melakukan ART dan ada hasil yang negatif, maka hari itu juga isolasinya boleh berakhir dan boleh beraktivitas normal. Secara aturan di Singapura pada hari ke-7, bagi mereka yang sudah fully vaccinated dan juga di bawah 12 tahun, mereka itu setelah melewati isoman hari ke-7 pukul 12 siang, 2 PM onward itu, mereka boleh melakukan aktivitas secara normal. Berarti mereka yang regardless hasil ART-nya pun masih positif, pada hari ke-7 itu mereka sudah boleh menyelesaikan karantinanya dan mereka boleh beraktivitas normal di luar. Mungkin hari ini walaupun hasil ART-nya pun masih positif, mungkin berarti dianggap bahwa virusnya yang ada di dalam tubuhnya itu sudah tidak infectious atau menular. Tapi bagi mereka yang vaksinnya belum full atau belum 2 kali atau belum vaksin sama sekali, maka dia harus tetap karantina sampai hari ke-14. Nah, ketentuan itu tadi lah teman-teman yang membuat aku itu selalu berargumentasi dan berdiskusi dengan suamiku kapan sih sebenarnya boleh selesai karantina gitu. Karena aturan di Indonesia itu agak sedikit berbeda sama yang di Singapura ya. Kalau di Indonesia itu mungkin lebih sedikit konservatif. Ini menurut aturan yang aku baca per 16 Februari 2022 ya. Jadi aturannya tuh kalau buat mereka yang bergejala ringan, maka mereka tetap harus karantina, bergejala ringan ya. Itu karantina minimal 10 hari. Setelah 10 hari, mereka harus gejalanya itu mungkin sudah hilang dalam 10 hari, maka dia harus nambah 3 hari lagi. Jadi 3 hari tanpa gejala, 10 hari dengan gejala. Jadi total sebenarnya karantinanya itu adalah 13 hari. Nah, kalau mereka yang bergejala ringan kepengen lebih cepat karantinanya nggak mau 13 hari, maka hari ke-5 atau ke-6, hari ke-5 itu dia bisa lakukan PCR, tes, kemudian jarak 24 jam kemudian keesokan harinya, hari ke-6 itu juga PCR lagi, dan dua-duanya berturut-turut hasil PCR-nya harus negatif. Kalau dua-duanya negatif, maka dianggap karantina bisa selesai di hari ke-6 itu. Jadi total karantina kalau pakai PCR itu 6 hari. Nah, sedangkan di Singapura ini PCR itu lumayan mahal ya teman-teman. Jadi sekitar $100-an gitu. Sedangkan di Jakarta itu kan cuma 275.000, berarti sekitar berapa ya? Sekitar $25 lah ya. Nah, kan bedanya lumayan jauh tuh. Jadi kita tuh nggak pakai PCR. Jadi kita harus mengandalkan ART. Sedangkan ART kalau berdasarkan Singapura kan 7 hari udah selesai. Sedangkan di Jakarta kan kalau misalnya di Indonesia itu karantina bergejala ringan itu minimal 10 hari sampai 13 hari tanpa gejala. Jadi total 13 hari dikompar dengan Singapura yang cuma 7 hari. Nah, akhirnya setelah diskusi, akhirnya kita mau pilih cara hybrid. Jadi suamiku akan tetap karantina sampai dia mendapatkan ART hasil yang negatif, baru dia akan mungkin ditambah 1 hari atau 2 hari untuk hilang gejala dan ART-nya diulang lagi. Kalau udah 2 kali atau 3 kali ART negatif, maka dia baru selesai karantina. So, kemarin dia ART hari ke-7 itu masih positif. Jadi sekarang saat ini itu hari ke-8 ya, suamiku masih tetap karantina. Nah, ini demi kebaikan kita di sini dan juga buat teman-teman atau siapapun yang ada di luar yang mungkin kondisi tubuhnya itu lebih rentan dibanding orang lain sehingga mereka mudah tertular. Jadi just want to be cautious dan juga aman buat semua orang. Jadi lebih baik kita nambah sendiri karantina di rumah dari 7 hari mungkin nanti 10 harian lah baru selesai karantina. Kayak aku adalah suami pada waktu itu positif ART-nya, langsung isoman. Sedangkan aku ART di hari itu hasilnya negatif. Aturan di Singapura adalah aku pada hari itu kan hasilnya ART negatif, jadi aku masih bisa beraktivitas normal di luar rumah karena hasilnya negatif. Tetapi aku harus memonitor diri sendiri dengan melakukan yang namanya self monitoring dan melakukan ART setiap hari selama 5 hari. Jadi setiap hari 5 hari itu aku berturut-turut setiap hari melakukan ART. Kalau hasilnya negatif, aku boleh keluar rumah atau melakukan aktivitas di luar rumah dengan normal, bebas gitu. Dan kalau hasilnya positif, maka aku harus melakukan prosedur karantina seperti prosedur protokol kedua ya. Kalau memang bergejala ringan dan dokter menyarankan untuk isoman di rumah. Tapi selama 5 hari itu kalau setiap hari hasilnya negatif,
maka aku boleh melakukan aktivitas di luar rumah. Oke teman-teman, itu tadi tip gimana caranya menangani anggota keluarga yang terpapar COVID-19 sedangkan kita ini negatif. Jadi itu adalah keseharianku ngerawat dia ya, sehingga kalian bisa tonton juga atau share buat teman-teman yang siapa tahu mereka bisa terbantu dengan video-video itu. Oke, thank you ya buat nonton dan terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.